Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Romo, para senior banyak nih, nggak sebut satu-satu. Sebenarnya paceklik ketatanegaraan itu sudah terbaca jauh hari. Persis seperti mimpi seorang raja di era Nabi Yusuf. Maksudnya raja itu bermimpi akan terjadi paceklik luar biasa, dan mimpi itu sudah ditafsir oleh Nabi Yusuf dengan baik. Ya, kurang lebih paceklik ketatanegaraan ini sudah ditafsir oleh banyak pakar hukum tata negara juga bakal terjadi. Alasannya sederhana, tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Coba bayangkan hari pertama. Dengan melantik, mau bilang kekasih hati nggak tepat kayaknya. Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana, West Wing-nya istana. Yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti dulu. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang diubah. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu barang. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3. Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti Teddy itu tidak terjadi hanya di Teddy, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy jadi Letnan Kolonel sekarang. Persis semua hal. Kalau ada masalah keuangan, potong sana sini tanpa perlu pertimbangan, TKD dihilangkan, ya. Bahkan lebih konyol lagi, Prabowo pertama ini, ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG, yang dilakukan adalah pecat sebagian besar P3K. Ini pegawai kota obat istilah saya. Sudah penuh penderitaan mereka. Dipecat, supaya petugas SPPG dilantik jadi P3K. Coba bayangkan, logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya belakangan penyesuaiannya. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Dari mana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas, pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Jadi bagi saya
kebijakan-kebijakan dadakan yang melintas di kepala Presiden Prabowo itu adalah ancaman dan gambaran bahwa Presiden tidak tahu ketatanegaraan sama sekali. Kalau dia tahu, dia akan melakukan prosesnya. Tidak heran salah satu keluh kesah teman-teman Bappenas, nanti kalau Mas Kidi ketemu orang-orang Bappenas ya, Prof. Saiful, salah satu yang menarik adalah tidak ada program negara yang melewati Bappenas. Bayangkan, ini kacau. Cuman kita belum mau mengakui, masih ada bekas sisa-sisa Jokowi di hati Mas Alif itu. Jadi sisa Jokowi itu sebagian adalah Prabowo gitu ya. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa, dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Bayangkan kalau semua program itu dadakan. Tidak heran BOP dan ART juga program yang terlintas di kepala Presiden ketika berkunjung ke luar negeri. Kenapa terlintas? Karena mekanismenya menurut konstitusi pasal 11 Mas Alif adalah mau pergi buat perjanjian internasional minta persetujuan dulu. Pasal 11 itu kan bilang perang, perdamaian, perjanjian internasional lain minta persetujuan DPR. Bro, saya mau ke Amerika buat BOP, setuju nggak? Baru berangkat. Pulang menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000, pasal 9, 10, 11-nya, pulang minta pengesahan. Jadi setelah setuju, pergi, sepakat sesuatu, nanti pengesahannya dalam bentuk undang-undang, kalau itu ratifikasi, minta ke DPR lagi. Dan Presiden tidak pernah melakukannya, Prof. Harusnya, menurut saya nggak apa-apa Prof. Saiful waktu pemilu berbohong sedikit bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Demi kemaslahatan yang terjadi hari ini ya. Karena ini orang nggak mungkin dan tidak boleh dimenangkan sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat, konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh Presiden. Dan ini kan kekacauan pemilu juga, Bang Rey. Bang Rey sih kurang beringas waktu melawan Prabowo. Coba 2024 itu, kalau Prabowo dilantik dengan kecurangan ini, revolusi terjadi. Kata Ray Rangkuti ya, bukan kata Ferry Amsari ya. Mungkin ada harapan lah ya, perlawanan agak lebih memanas gitu. Dan memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Lalu siapa yang salah? Masuk kita ke fase Prabowo ketiga. Kalau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan adalah Presiden. Kepala pemerintahan. Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa. Yang salah Presiden. Jadi Bang Wakil Kamal jangan bilang, siapa yang salah? Pakai berputar-putar loh, Teddy lah salah, inilah yang salah, Presiden salah. Orang nomor satu di Republik, kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi orang nomor satu salah. Kalau ada rumah berantakan, jangan salahkan istri, anak-anak, kepalanya yang salah. Jangan pakai ngeles, ya ini istri saya, bla bla bla, gitu ya. Kepalanya yang salah. Begitu juga dengan negara, kepala pemerintahannya yang salah. Itu sebabnya apa yang terjadi belakangan ini, kita bisa lihat Presiden tidak mau bertanggung jawab dengan data-data yang muncul sebagai bentuk kesalahan pemerintahan. Nggak peduli itu, MBG telah menimbulkan keracunan. Kepala pemerintahan yang tidak benar ini akan berkata hanya 0,00001 yang keracunan.
Kalau dia buat konsep presentase seperti itu, ya pasti kesannya sedikit. Tapi kalau dia lihat angka yang menjadi korban keracunan, banyak itu. Harus diingat pertanggungjawaban kepala negara, kepala pemerintahan itu. Satu warga negara yang menjadi korban karena kebijakannya itu banyak. Ini sudah ada yang 3 meninggal BOP. Masih bilang ini adalah jiwa-jiwa patriotik. Ya. Rai Rangkuti adalah pengacau yang perlu ditertibkan. Itu kan dia mencoba ya, mencoba menghilangkan sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan dan menimpahkan permasalahan itu kepada orang lain. Padahal dia yang bermasalah. Data-data ini dia yang membuat kerusakan. Kalau saya berpikir daripada kita menghabiskan uang untuk ngirim prajurit dan mengorbankan putra-putri terbaik bangsa, ya bagusnya mundur segera. Apalagi publik pasti menyambut kan. Siapa yang setuju Indonesia gabung dengan koalisi Amerika dan Israel? Masuk ini ada 4 abu yang bermasalah di dalam konteks Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu Janda. Bagi ibu-ibu rumah tangga ada 2 abu. Abu Janda dan Abu Gosok. Itu masalah. Ini problematika menurut saya yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Presiden Prabowo yang nomor 3 ini. Jangan dia kamuflasekan data kepada publik. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0. Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, ya, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal, Mas Islah, kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Lalu kemudian mencari kesalahan. Yang lebih menarik, Prof. Saiful, Presiden menyalahkan orang tidak menyalahkan orang-orang seperti Cak Islah ini saja, tapi sampai Nabi Musa. Dalam pidatonya berturut-turut saya tulis di majalah Tempo, Presiden selalu mengatakan bahwa kendala soal bencana dan lain-lain itu harusnya publik bersabar. Karena dia tidak punya tongkat Nabi Musa. 3 kali berturut-turut dia. Kalau dihitung yang lama-lama, itu banyak sekali soal tongkat Nabi Musa itu. Padahal dia punya, Romo, tongkat komando. Tapi dia tidak pakai. Contoh tidak dipakainya tongkat komando adalah ketika kasus Andri Yunus, komando itu tidak muncul. Kalau tidak ditanya Najwa Shihab, nggak ada itu perkataan ini teror. Presiden yang baik dalam menghadapi kekacauan seperti ini harusnya langsung pidato. Ini sampai hari ini tidak ada ucapan duka bela sungkawa dari Presiden. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ketiga, dia ingin semua terbongkar dan memastikan daulat sipil di atas kekuasaan militer. Nggak ada, satu pun tidak ada. Saya agak takut bilang satu pun tidak ada begini kayak OC itu ya.
Dulu Mas BW bilang ini bukan OKOC Ferry, ini 3 masalah, 3 solusi katanya. Mas BW itu salah pun saya pikir ucapannya terasa benar. Itulah ciri-ciri orang presiden. Salah, tapi orang meyakini apa yang harus dia perjuangkan. Karena yang muncul itu hati. Jadi presiden itu pasti dan pasti bisa salah. Tapi presiden itu kan the power to persuade, kata Newstad ya gitu ya. Kekuasaan untuk membujuk rayu, meyakinkan orang banyak. Dia bisa saja salah, tapi orang yakin dia punya niat baik untuk memperjuangkan. Masalahnya presiden sudah tahu salah, mau menyatakan kesalahan itu adalah masalah orang lain. Nah ini yang terjadi yang kemudian membuat Prabowo adalah masalah Republik ini. Jadi masuk ke poin Almas ya. Karena 3 masalah Prabowo ini dan masalah itu di dia semua gitu ya. Bagaimana kalau ternyata dia terdampak ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf tadi siapa yang Cak Islah. Impeachment bukan kudeta. Kudeta mungkin bisa jadi masalah. Impeachment itu konstitusional, ada di Undang-Undang Dasar. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara Undang-Undang Dasar. Setiap presiden bisa diteriaki di impeach. Boleh dan bisa. Karena ada di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Syarat-syaratnya. Impeachment. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional, pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Terakhir, karena Mas Alif sudah bergerak-gerak ya. Ini kapan mundur nih makin berbahaya. Saya titipkan yang berbahaya setelah pembicara setelah saya ya. Jadi yang tadi sebelum-sebelumnya aman tuh. Saya pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak, di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahannya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin menghadapi satu orang Donald Trump turun sekitar 8 juta orang. Sekarang para pengamat, akademisi, teman-teman NGO dianggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya. Pengamat yang kemudian tidak senang kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh anti asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan Prof ke luar negeri Prof. Tapi yang dituduh kita. Nah ini kekompakan yang perlu dibangun, yang menurut saya harus mulai dan harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik seperti Mas Sukidi, Prof Saiful, Romo, kalau Cak Islah orang lapangan nih. Perang beliau yang mimpin.
orang-orang baik semacam itu tadi harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Lalu tokoh-tokoh pemberontak seperti Lucius Carus, Rai Rangkuti harus mulai turun bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada ini tidak boleh ada, sebab republik yang diminta adalah republik konstitusional. Sekian, makasih. Assalamualaikum.